Surah An-Nazi'at ayat 34 sampai 46 ini akan menjelaskan bagaimana manusia ketika di hari kiamat dan bagaimana akibat yang dia peroleh dari amalnya pada hari kiamat. Ayat 34, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka apabila telah datang malapetaka yang besar. Malapetaka yang besar ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Karena memang hari kiamat itu hari yang luar biasa. Hari yang sangat dahsyat. Dijelaskan di dalam surah Al-Qamar ayat 46, was-sa'atu adaha wa amar. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Lebih dahsyat karena kejadiannya sangat menakutkan dan luar biasa. Lebih pahit karena isinya adalah penderitaan dan ketakutan. Ada di dalam surah Abasa dijelaskan bagaimana ketika kiamat itu terjadi. Di dalam surah Abasa ayat 33 dan seterusnya dijelaskan, fa idza ja'atis shakhah, dan apabila datang suara yang memekakkan telinga, datang suara kiamat, datang suara tiupan sangkakala yang kedua ketika kiamat itu terjadi. Luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai ketika terjadi kiamat itu dijelaskan di ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhih. Seorang saudara itu lari dari saudaranya sendiri. Dia lari meninggalkan saudara sendiri karena tidak peduli. Karena saking dahsyatnya kiamat, saking mengerikannya kiamat, dia lari dari temannya, jadi saudaranya, maaf. Dia tidak peduli dengan saudaranya sendiri. Bahkan di ayat berikutnya, wa ummihi, dia lari. Dia tinggalkan ibunya yang melahirkannya. Dia tidak peduli dengan ibunya sendiri. Wa abihi, dia lari. Dia tinggalkan bapaknya yang memperjuangkan kehidupannya. Pada hari kiamat yang luar biasa dahsyatnya itu, mereka tidak peduli kepada saudaranya sendiri. Bahkan kepada bapak ibunya sendiri mereka tidak peduli. Wa sahibatihi wa bani, mereka juga tidak peduli dengan suami atau istrinya sendiri. Wa sahibatihi, suaminya sendiri, istrinya sendiri dia tidak peduli. Wa banihi, anak-anaknya pun dia tidak peduli. Subhanallah, na'udzubillah. Hari kiamat itu betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, sampai terhadap anak istrinya sendiri tidak peduli. Bapak ibunya sendiri dia tidak peduli, saudara-saudaranya dia juga tidak peduli. Kenapa? Karena dia ingin mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Karena dia ingin mencari tempat yang bisa menenangkan dirinya sendiri. Mereka itu likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada ibunya, tidak peduli kepada bapaknya, tidak peduli pada
istri atau suaminya, tidak peduli pada anak-anaknya, karena mereka sibuk sendiri mencari keselamatannya sendiri, mencari tempat yang dia tempat berlindung sendiri. Oleh karena itu, kiamat itu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mereka mencari keselamatannya sendiri, sibuk mencari keselamatannya sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika hari kiamat itu, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari kiamat manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Semua orang pada hari kiamat ingat semua amal perbuatannya selama di dunia. Pada hari kiamat semua orang menyesali apa yang telah dia perbuat di dunia. Apalagi orang itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang ahli dosa. Mereka ingat terhadap apa yang telah dikerjakannya. Di dunianya apa yang dia lakukan, dia ingat semua. Mengapa dia ingat? Karena dia sudah melihat neraka yang akan dimasukinya. Saya ulangi, mereka semua ingat amalnya karena mereka sudah melihat neraka yang akan dimasukinya. Tapi peringat apa? Daya ingat itu, kesadaran itu sudah tidak berguna. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Fajr ayat 23. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu baginya. Dia sadar bagaimana perbuatannya di dunia, dia sadar apa yang telah dilakukan di dunia karena dia sudah melihat neraka yang akan dimasukinya. Dia sudah melihat neraka yang akan dimasukinya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Dia sadar perilakunya di dunia, dia tahu bagaimana akibat dari pelakunya di dunia, karena di depan matanya sendiri dia sudah melihat neraka yang akan dimasukinya. Oleh karena itu luar biasa hari kiamat itu. Dan pada hari itu tidak ada yang bisa menolong. Semua mencari pertolongan, atau dalam bahasa yang keren disebut dengan mencari syafaat. Tetapi di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 287 dijelaskan bahwa ketika setiap Rasul ulul azmi diminta syafaat untuk seluruh manusia di hadapan Allah. Saya ulangi, Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu adalah Rasul yang sabar menghadapi umatnya. Ada 5 Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, sabar menghadapi umatnya. Kedua Nabi Ibrahim, sabar menghadapi umatnya. Ketika Nabi Musa, sabar menghadapi umatnya. Keempat Nabi Isa, sabar menghadapi umatnya. Dan yang kelima Nabi Muhammad SAW, sabar menghadapi umatnya. 4 ulul azmi, 4 Rasul yang sangat sabar menghadapi umatnya selain Nabi Muhammad. Itu ketika diminta untuk memberi syafaat kepada umat manusia, mereka mengatakan, aduhai diriku,
Setiap dari mereka akan mengatakan, aduhai diriku, diriku pada hari ini saya tidak akan meminta kepadamu kecuali untuk diriku sendiri. Nabi yang sabar menghadapi umatnya saja, dia tidak akan meminta kepada Allah kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan memintakan syafaat kepada umat manusia. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, bahkan Isa putra Maryam alaihi salam berkata, aduhai diriku, diriku, pada hari ini saya tidak akan meminta kepada Allah kecuali untuk diriku sendiri. Bahkan saya tidak akan meminta kepadanya untuk Maryam yang telah melahirkanku. Bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak akan memintakan syafaat untuk ibunya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 287. Betapa dahsyatnya kiamat ini. Semua orang tidak peduli dengan orang lain, dia hanya mencari keselamatannya sendiri. Dia hanya mencari orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan para nabi, para ulil azmi di sini hanya minta kepada Allah untuk dirinya sendiri. Dia tidak mintakan untuk umatnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, begitu luar biasanya. Mereka yang sudah sadar dengan apa yang dia lakukan di dunia, dia sudah melihat neraka yang akan dimasukinya. Dia sudah melihat neraka yang akan dimasukinya dengan mata kepalanya sendiri. Maka orang itu sudah menderita padahal belum masuk neraka. Sudah sengsara melihat neraka padahal belum masuk neraka. Neraka sudah bisa dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu ayat berikutnya dijelaskan, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, orang yang melampaui aturan-aturan Allah, batasan-batasan hukum yang ditetapkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sombong. Durhaka kepada Allah, sombong melewati batasan-batasan larangan Allah. Wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mereka melakukan kedurhakaan, mereka bersifat sombong itu karena orientasinya adalah dunia. Orang itu, kemungkinan orang melakukan kedurhakaan itu cuma dua. Ini perlu saya sampaikan. Orang melakukan kedurhakaan itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama sombong dengan posisi dirinya, yang kedua bodoh sebodoh-bodohnya. Orang yang diberi jabatan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi menjadikan sombong sebagaimana Fir'aun. Orang yang diberi kesuksesan tinggi, kekayaan yang luar biasa sebagaimana Qarun. Fir'aun dan Qarun menjadi durhaka dan sombong karena kesuksesannya. Orang-orang yang jabatannya tinggi, dia mungkin hari ini menjadi bupati, menjadi DPR, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden. Dengan jabatannya yang tinggi, dengan pangkatnya yang tinggi itu dia mendurhakai Allah, menggunakan aturan-aturan menurut seleranya sendiri, menentang aturan Allah, maka celakalah dia.
orang-orang yang sukses, yang kaya, sebagaimana Fir'aun. Kalau hari ini mereka adalah pengusaha-pengusaha kaya, pemilik-pemilik perusahaan besar, para direktur, para manajer perusahaan besar yang memperoleh kekayaan dengan itu. Dia menggunakan segala cara dengan kekayaan itu untuk menindas yang lemah. Dia bisa membeli hukum dengan kekayaannya itu. Mereka seperti Qarun, dan celakalah mereka. Kalau orang yang punya pangkat jabatan tinggi, sombong dan durhaka, itu saya anggap masih agak wajar. Kenapa dia durhaka? Karena dia punya jabatan yang tinggi. Fir'aun dia durhaka dan menyombongkan diri karena dia punya wilayah kekuasaan yang luas, punya harta yang tidak bisa ditandingi, punya pasukan yang kuat. Dia menyombongkan diri. Saya anggap itu masih agak wajar. Orang yang kaya seperti Qarun, yang punya harta yang luar biasa banyaknya, karena hartanya itu kemudian dia menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi durhaka kepada Allah, si rodok-rodok pantes. Kenapa? Karena dia memang punya sesuatu yang dia bisa sombongkan. Tapi ada yang kedua, orang yang durhaka ini karena kebodohannya. Kita bisa lihat di lingkungan kita, orang yang miskin, orang yang pekerjaannya tidak jelas, orang yang penghasilannya tidak menentu, tapi dia durhaka. Hidupnya saja sudah tidak karuan tapi tidak sholat. Hidupnya saja sudah tidak jenah tapi dia tidak mau ngaji. Hidupnya saja tidak ada jaminan untuk bahagia, tidak pernah berbuat amal sholih. Bahkan kadang-kadang lebih membanggakan ketololannya sendiri. Yang lain maghrib ke masjid, ke musola, dia masih masih di tempat doro. Yang lainnya masjid, ke musola, sudah bersih, sudah wangi, dia masih di sawah. Yang lainnya sudah rapi, sudah bersih, sudah wangi, dia enggak mandi. Ini adalah kebodohan yang luar biasa. Hidupnya di dunia tidak memperoleh kenikmatan apapun, tidak memperoleh kebanggaan apapun. Akhiratnya adalah sengsara. Itu ada di lingkungan kita. Kalau mereka kaya seperti Qarun, saya masih bisa sedikit memaklumi. Kalau mereka punya jabatan tinggi seperti Fir'aun, Haman, saya masih bisa sedikit memaklumi. Jabatan tidak punya, pangkat tidak punya, kekayaan tidak punya, tapi kesombongannya luar biasa, kedurhakaannya luar biasa. Sholat saja tidak mau. Diajak sholat cuma titip, aku titip baik. Dijak ngaji, lah biasa ngaji sini swarga karo neraka. Orang yang tidak ngaji otomatis imannya jadi nol. Ketika iman jadi nol, dia tidak tahu kemana kebenaran dan mana itu kesalahan. Dia tidak tahu dosa dan pahala. Maka orang-orang yang imannya nol, orang-orang yang bodoh ini, mereka tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Betapa banyak di lingkungan kita orang-orang yang seperti ini. Dia tidak punya kebanggaan dengan pangkat dan jabatannya, tidak punya kebanggaan dengan harta dan kepemilikannya. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan bahan alasan untuk durhaka.
tapi dia durhaka, sholat tidak, ngaji tidak, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti ini, mereka beralasan ingin mencapai kesuksesan dunia, tapi tidak dapat apa-apa. Dari pekerjaannya yang serabutan dia nggak dapat apa-apa. Dari gaya hidupnya itu dia nggak dapat apa-apa. Tapi dia cintanya kepada itu sampai menyombongkan diri. Dia nggak dapat kekayaan dari kehidupannya, tidak dapat harga gengsi dari kehidupannya. Tapi dia tidak sholat, tidak ngaji. Terus apa yang akan dia dapat? Di dunianya dia nggak dapat apa-apa, di nerakanya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Orang yang durhaka dan sombong, baik karena kesuksesannya, baik karena kebodohannya, dia sama-sama akan masuk ke dalam neraka jahim. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau dia itu keluarga kita, kita ingatkan. Diingatkan dengan cara yang lembut, yang baik. Kalau dia itu teman kita, kita ingatkan, diingatkan dengan cara yang baik. Kalau dia anak, istri, suami kita, kita ingatkan. Karena itu tanggung jawab kita. Kalau dia teman kita, kita ingatkan. Jangan sampai nanti kita membiarkan keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, tetangga kita sendiri masuk ke dalam neraka jahim. Jangan kita biarkan. Karena ada kemungkinan anak cucu kita akan seperti itu. Di neraka itu tidak ada enaknya. Di neraka itu tidak ada segernya. Di neraka itu makanannya adalah zakum, buah pohon berduri yang beracun. Neraka itu tempat penderitaan. Ketika lapar diberi makan zakum. Zakum itu beracun. Ketika dimakan tambah tersiksa dengan racunnya. Tidak menjadikan mengenyangkan, tetapi justru menjadikan tambah menderita. Minumannya adalah hamim, air yang mendidih. Orang yang haus di neraka diberi minum dengan hamim, dengan air yang mendidih. Apakah bisa menyegarkannya? Tidak menyegarkannya, malah menghancurkan seluruh muka, leher, dan perutnya. Di neraka tidak ada nikmatnya. Di neraka isinya adalah penderitaan selama kita di neraka, sampai kita diampuni oleh Allah, dimasukkan kembali ke surga. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar Al-Quran langsung dari Al-Qurannya, rasanya kok kita ini luar biasa. Mari dengan keluar biasaan di Ramadan ini kita ajak keluarga kita, tetangga kita, saudara kita untuk bisa bertobat. Dengan tobat semua dosa sebesar apapun akan selesai. Ajak anak kita, ajak istri kita, ajak suami kita, ajak tetangga kita, ajak teman kita untuk segera bertobat. Karena di neraka tidak ada kenikmatan sedikit pun. Selanjutnya, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa
Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dia takut dengan ancaman Allah, takut dengan neraka. Maka dia patuhi perintah dan larangan Tuhannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dan dengan menaati perintah dan larangan Allah itu salah satunya adalah dengan cara menahan hawa nafsunya. Karena pelanggaran yang kita lakukan dimulai dari hawa nafsu kita yang lemah, hawa nafsu kita yang sulit kita kendalikan. Secara akal mungkin kita sadar bahwa ini perbuatan salah, tetapi hawa nafsu kita, emosi kita kadang-kadang mengalahkan logika akal sehat kita. Sehingga secara nalar kita tahu bahwa itu salah, tetapi nafsu kita mampu mengalahkan akal sehat kita sehingga kita melakukan kesalahan itu. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menghindari larangan Allah dan Rasul-Nya, menjaga hawa nafsunya supaya hawa nafsunya tunduk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, Allah memberikan mereka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Orang-orang yang mampu taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya ini, mereka akan disediakan surga oleh Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat berikutnya berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya adanya kiamat. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, hari kebangkitan, kapankah terjadinya? Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti setelah hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menerima catatan amalnya, mereka mentertawakan itu dengan bagaimana mungkin kita dibangkitkan padahal tulang-tulang kita sudah hancur. Mereka bertanya kapan kiamatnya. Itu bukan pertanyaan ingin tahu, tetapi pertanyaan sebagai pelecehan. Mereka bertanya kapan kiamatnya. Artinya kapan kiamatnya? Jangan hanya ngomong saja. Orang-orang kafir Quraisy menyatakan ini sebagai pelecehan terhadap Nabi. Mereka tidak percaya hari kiamat sehingga mereka menanyakan kapan kiamat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membatasi, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Siapakah kamu hingga dapat menyebutkan waktunya? Muhammad bukan siapa-siapa. Dia tidak punya hak untuk menyebutkan waktunya. Maka Allah menyampaikan jawabannya di dalam Al-Isra Al-A'raf ayat 187. Qul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Kepada Tuhan mulah dikembalikan kesudahannya tentang ketentuan waktu hari kiamat.
Orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka mempertanyakan kapan kiamat itu, kapan hari kebangkitan itu. Dan Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Nabi Muhammad tidak diberi hak untuk menjawab. Allah mengajarkan, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah ada di sisi Allah. Tidak ada makhluk satupun yang diberitahu. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim dijelaskan tentang mata sa'ah, kapan kiamat itu. Maka ketika Jibril bertanya mata sa'ah, kapan kiamat itu, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi Muhammad yang ditanya tidak lebih tahu dari malaikat Jibril yang bertanya. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Tetapi Allah Maha Adil. Memang kiamat itu tidak diberitahukan tepat waktunya, tapi Allah memberikan keadilan dengan menyebutkan tanda-tanda kiamat. Banyak sekali di dalam hadis membahas tentang tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda yang besar. Di antara tanda yang besar adalah adanya dukhon, adanya terbit matahari dari barat, adanya Ya'juj dan Ma'juj, serta adanya Masihid Dajjal. Itu adalah beberapa dari tanda-tanda besar hari kiamat yang nanti kita akan ditemukan oleh umat manusia. Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyampaikan saja, dakwahkan saja. Innama anta mudhiru may yakhshaha. Kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, bagi siapa yang takut kepada hari kebangkitan. Tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada orang-orang yang takut. Saya ulangi, menyampaikan kepada orang-orang yang takut pada hari kiamat. Yang tidak takut tidak tersampaikan. Maka sampaikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sampaikan tentang kiamat itu kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri suami kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka tahu. Karena kiamat ini luar biasa. Ketika mereka sudah bangga bahagia hidup di dunia, yang hidup itu di dunia hanya sebentar saja. Kehidupan di dunia yang kita lakukan itu, di ayat berikutnya dikatakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan, ketika mereka dibangunkan dari kubur, mereka baru tahu bahwa mereka hidup di dunia ini hanya sebentar saja, hanya asyiyatan, hanya sak sore, auduhaha, hanya sekesuk. Hidup di dunia ini hanya sak sore utawa sekesuk. Satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Kita tinggal di dunia berapa tahun?
1 jam di akhirat adalah 41,5 tahun di dunia. 1 jam di akhirat adalah 41,5 tahun di dunia. Kalau manusia itu usianya 80 tahun, cuma 2 jam di akhirat. 82 tahun itu cuma 2 jam di akhirat. Waktu hidup yang hanya 2 jam ini, jangan sampai kita menyesalnya jutaan hari di akhirat. Jangan sampai hidup kita yang cuma 2 jam ini akan kita sesali sepanjang kematian kita. Kita hidup di dunia hanya 2 jam. Karena 1 jam di akhirat itu adalah 41,6 tahun. 41,5 tahun. Kalau usia kita sampai 83 tahun, itu baru 2 jam di akhirat. Sementara di akhirat itu bertahun-tahun. Bahkan disebutkan di akhirat itu selama 7 abad. 1 abadnya 80 tahun, 1 tahunnya 365 hari, 1 harinya 1000 tahun di dunia. Coba dipengket dewe. Maka berita yang disampaikan dalam Al-Quran ini harus menjadi ketakutan kita dan kesiapsiagaan kita menghadapi akhirat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak sepantasnya ketika kita sudah tahu kemudian tidak menyiapkan diri. Tidak sepantasnya ketika kita sudah paham tidak berusaha menyampaikan pemahaman itu kepada anak-anak kita, suami atau istri kita, saudara-saudara kita. Karena di akhirat nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di akhirat itu sudah ada tidak kepedulian, sudah tidak peduli dengan saudara, ibunya, bapaknya, suaminya atau anak-anaknya. Semuanya adalah sya'nu yughni. Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Semua orang sibuk dengan mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama surah An-Nazi'at ayat 34 sampai 46 ini bisa menyadarkan kita untuk menyiapkan diri menghadapi hari kiamat dan hari kebangkitan. Mohon maaf atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.